Halo semuanya, kami dari Universitas Katolik Musyaritas Palembang, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang akan membahas materi mengenai audit tindak kecurangan, mengenal pelaku dan modus operandi tindak kecurangan. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pemeriksaan manajemen yang diampuh oleh Dr. Haja Mutiara Maimunah, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Accountant, Chartered Accountant, bersertifikat konsultan pajak, Certified Public Accountant, ASEAN Certified Public Accountant. Sebelum mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Untuk saya sendiri, saya Andika Purnama Wijaya dengan NIM 2021112. Saya Anastasia Sandra Sutanti dengan NIM 2021-050. Dan saya Monika Octavia Wijaya dengan NIM 2021042. Oke, ada beberapa topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, tindak kecurangan, itu apa dan siapa di belakangnya. Yang kedua, itu modus operandi, yaitu tindak kecurangan atau fraud. Yang pertama, tindak kecurangan. Apa dan siapa di belakangnya? Faktor penyebab tindak kecurangan. Faktor utama atau high risk factor tindak kecurangan adalah manusia dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan tercela. Banyak kejadian menunjukkan bahwa ini bukan sekedar adanya kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan. Karena tidak sedikit pelaku yang justru menciptakan peluang itu. Mulai dari perusahaan yang belum rapi, sistem internalnya, hingga korporasi besar yang sudah lengkap akan keamanan bisnisnya. Praktis tidak ada jaminan akan luput dari kasus kecurangan atau fraud. Who can do fraud? Siapa yang bisa melakukan kecurangan? Kejahatan kerah putih dan kejahatan kerah biru atau white collar crime dan blue collar crime. Pada kejahatan kerah putih, itu kecurangan atau kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berada dalam struktur jabatan, memiliki kewenangan strategis, well educated, skillful, expertise. Kejahatan kerah biru atau blue collar crime itu merupakan kecurangan yang dilakukan oleh mereka yang berada di level struktural bawah, clerical admin, frontliners yang biasa berinteraksi dengan pihak luar, karyawan di akar rumput atau tenaga non-permanen atau kontrak dan outsource. Perbedaan antara white collar crime dan blue collar crime. Pada white collar crime, itu para pelaku pada hakikatnya menyalahgunakan wewenang atau absolute authority atau power yang umumnya berupa kekuasaan yang relatif besar dan diperoleh berdasarkan tingkat kepercayaan atasan terhadap kompetisi atau track record sebelumnya. Dengan kekuasaan yang besar, para pelaku cenderung sengaja menciptakan atau membuka peluang tindak kecurangan. Sedangkan pada blue collar crime, itu merupakan para pelaku kejahatan tidak memiliki otoritas strategi dalam struktur, kerap melakukannya dalam situasi yang tidak dirancang sebelumnya. Mereka melihat kesempatan untuk melakukan kecurangan dengan cara menyiasati atau mengelabui kelemahan sistem yang sedang berjalan atau device system. Menilik dari skala kerugiannya yang besar, meskipun terjadi di tengah korporasi yang juga ada pengelabuan sistem atau pengangkangan peraturan atau over the rule, pada akhirnya juga menjadi pola yang dijalankan oleh para penjahat kerah putih. Lanjut ke persamaan antara white collar crime dan blue collar crime, itu pelaku tunggal.
pelaku menganut filosofi aji mumpung secara negatif atau type now or never. Yang kedua, orang yang memegang prinsip anti gotong royong atau type silent is golden. Pada pelaku menganut filosofi atau aji mumpung secara negatif, itu merupakan yang kurang timbul karena memiliki kesempatan di balik otoritas atau kepercayaan yang ada dalam genggamannya, seperti kasir keuangan, staf, procurement, yang biasa bernegosiasi dengan pemasok, petugas counter penjual, bank, officer yang berhubungan dengan debitor, kolektor tagihan, dan sebagainya. Sedangkan pada orang yang memegang prinsip anti gotong royong, itu merupakan oknum ini bekerja profesional dan secara diam atau seorang diri. Biasanya mereka tuh menguasai dan giat menambah keterampilan di bidang iptek atau telematika, memiliki akses vital ke area kerja tertentu, serta memahami berbagai isu sekitar sistem security. Persamaan antara white collar dan blue collar berikutnya, yaitu faktor kesetaraan atau kedekatan, atau horizontal atau close relationship, dan faktor hierarkis atau vertikal. Atau faktor kesetaraan atau kedekatan itu antar pelaku kecurangan terbangun suasana saling menguntungkan atau mutuali simbiosis, atau pelaku terjebak pada benturan kepentingan atau conflict of interest. Simbiosis mutualisme di balik tindak kecurangan mungkin karena faktor kekerabatan atau persahabatan yang erat, terikat urusan bisnis pribadi, dan adanya utang budi. Faktor relasi hierarki itu merupakan antar pelaku terjalin hubungan atasan bawahan, senior junior, penjual maupun pembeli yang penuh tenggang rasa. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor derivatif yang mempengaruhi tindak kecurangan. Yang pertama itu faktor asli atau authentic cause. Yang kedua, faktor organisasi atau organic cause. Yang ketiga itu faktor sistem atau system cause. Faktor asli itu merupakan faktor individu manusia pelakunya, atau lebih tepatnya faktor karakter pribadi atau personal karakter yang berpotensi mendorong seseorang bertindak kesalahan. Sedangkan pada faktor organisasi itu merupakan faktor yang berasal dari kumpulan atau komunitas manusia di dalamnya, yang secara lebih spesifik kita sebut saja sebagai faktor lingkungan bisnis atau business environment. Sedangkan pada faktor sistem, itu berbagai perangkat sistem dan kebijakan atau termasuk iptek yang dibuat oleh individu maupun antar manusia dalam organisasi demi kepentingan proses bisnis atau bisnis proses. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan beragam sumber kecurangan, di mana seperti yang tadi Pak dijelaskan bahwa terdiri dari authentic cause, organic cause, dan systematic. Untuk yang pertama, di authentic cause itu terdiri dari tujuan berkarya atau karir, tujuan berkarya atau karir goal setting, gaya hidup pribadi atau personal lifestyle, dan etos kerja pribadi atau work ethic, dan mana berkaitan juga dengan organic cause yang terdiri dari budaya korporasi atau corporate culture, visi dan misi bisnis atau business target or strategy, gaya kepemimpinan atau leadership style, hubungan kerja atau interpersonal relationship, dan berkaitan pula dengan systematic cause, yaitu tata kelola bisnis atau corporate governance, tanggung jawab dan responsibility, accountability, keterbukaan kerja atau transparansi, keadilan penilaian atau fairness, dan balancing score yang dimana karakter pribadi atau personal karakter dan
lingkungan bisnis dan sistem kerja. Yang pertama ada di menilai karakter orang secara pribadi atau personalitas seseorang, yang dimana hal tersebut merupakan upaya untuk mendeteksi sedemikian apakah pribadi. Lalu ada membangun sistem kerja atau sistem development yang kuat, di mana hal ini sangat penting untuk melakukan yakin tangkap dia dalam jangka pendek bisa dapat, yaitu mempertimbangkan minat atau daya membaca. Lalu secara strategis untuk membangun lebih kuat dan berdampak panjang atau long-term impact, hal yang paling diperlukan adalah membangun lingkungan kerja atau budaya korporasi yang sehat, sehingga dapat menutup dan mendukung bagi terjadinya tindak kecurangan. Selanjutnya, antara fenomena yang terlihat dan tidak terlihat dari etos kerja dan gaya hidup seseorang harus bisa diuji apakah tujuan kerja, serta lebih jauh lagi bagaimana seseorang itu yang pada akhirnya dapat disimpulkan menyimpulkan bagaimana karakter tersebut. Lalu dari suasana dan visualitas, dari suasana dan visualitas, hubungan kerja dan gaya kepemimpinan yang mewarnai tim dapat diketahui seberapa jernih visi, misi, atau motivasi tim atau organisasi bisnis. Lebih menegas lagi, seberapa kuat budaya korporasi yang membentuk tim atau organisasi kerja. Berdasarkan dari tingkat fairness dan transparansi pada sistem kebijakan, baik di dalam pengambilan keputusan, pelayanan pelanggan, rasional, dan pengendalian internal, dapat disimpulkan sejauh mana kualitas pertanggungjawaban tim maupun individu. Lebih luas lagi, bagaimana kualitas pengelolaan korporasi atau corporate governance manajerial. Yang kedua, tahap pembedahan terkait dengan pembentukan federasi. Selanjutnya, tahap pembahasan terkait dengan modus operandi tindak kecurangan kontrol. Terkait dengan definisi modus operandi, modus operandi pada konteks kecurangan boleh diartikan sebagai pola pemanfaatan atau kesempatan peluang untuk mengambil keuntungan melalui cara yang merugikan. Kesempatan itu dapat berupa keuntungan yang melekat pada sistem, yaitu kerja ataupun organisasi yang bekerja. Kesempatan itu dapat berupa keuntungan melekat pada sistem, yaitu proses kerja atau organisasi yang bekerja, dengan kondisi antara lain. Yang pertama, desain pengendalian internal yang kurang tepat, sehingga dapat meninggalkan celah resiko. Yang kedua, praktek yang menyimpang dari desain atau azimut atau common business sense yang berlaku. Yang ketiga, pemantauan atau pengendalian yang tidak konsisten terhadap implementasi bisnis proses. Dan terakhir, evaluasi yang tidak berjalan terhadap bisnis proses yang berlaku. Lalu
ada penyalahgunaan anggaran atau abuse of budget. Yang ketiga, ada pengetahuan transaksi keuangan atau abuse of financial transaction. Yang keempat, ada pengetahuan sistem atau system extraction. Yang kelima, ada penyiasatan laporan atau window dressing. Dan yang terakhir, ada pengabaian informasi atau avoidance of information. Kita membahas terkait 6 poin penyalahgunaan kepercayaan atau abuse of authority power, di mana hal tersebut merupakan tingkat kecurangan yang paling mendasar, di mana tingkat kecurangan kepercayaan penyalahgunaan ini bentuk utamanya adalah kepercayaan, trust, atau kekuasaan authority yang relatif terlalu besar dimiliki oleh sang pelaku. Ukuran besar di sini berbanding terbalik dengan tingkat pengawasan yang diberlakukan terhadap aktivitas sang pelaku. Umumnya, karena atasan begitu percaya atau split trust atau merasa sulit mengendalikan bawahannya yang untouchable, pelaku leluasa beraksi. Penyalahgunaan juga bermotif memanfaatkan celah kelemahan prosedur atau kebijakan, khususnya terkait pengendalian yang relatif sulit dijalankan secara efektif dan konsisten. Lalu, cara yang paling efektif untuk menangkal terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ini adalah melakukan penyebaran organisasi dan kinerja yang rentan kecurangan dengan segala penyelidikan jaminan. Contohnya, mutasi pimpinan atau tour of duty mutlak dilakukan setidaknya 1 kali dalam kurun waktu 2-3 tahun terhadap unit kerja yang dianggap basah dan terhadap unit kerja yang dianggap membosankan, seperti berhitung kerja yang kerap harus overtime dan insentif dan intensitas bergerak secara fisik yang tinggi. Mutasi pada staf mutlak dilakukan pada unit-unit kerja yang rawan, khususnya untuk menghindari terlalu lama memiliki surat jabatan atas yang tidak dianjurkan surat unit kerja. Rotasi perlu untuk mewaspadai keberadaan karyawan yang terbukti bergerak. Rotasi dan pengembangan sistem kerja khususnya untuk mendukung efektivitas
Oke, yang selanjutnya terkait dengan pengelabuan transaksi keuangan atau abuse of financial transaction, di mana di sini bisa dilihat kalau misalnya ada beberapa objek yang menjadi incaran pelaku terkait dengan pengelabuan transaksi keuangan. Yang pertama terkait dengan pengelabuan persediaan, di mana untuk hal ini yang menjadi objek kecurangan berupa fisik barang inventory atau persediaan, selisih kurang stok, dan juga mutasi barang. Yang kedua, terkait dengan pengelabuan aktiva tetap. Untuk pengelabuan aktiva tetap, objek kecurangannya dapat berupa fisik barang aktiva tetap, daftar dan label inventaris, dan juga kepemilikan. Objek yang ketiga terkait pengelabuan biaya dan transaksi pembelian. Objek kecurangan berupa bukti fiktif, klaim ganda, utang fiktif, pembelian yang tidak sesuai dengan SOP atau permintaan barang dari departemen terkait, ataupun adanya pembelian yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya terkait dengan pengelabuan pengakuan pendapatan dan juga piutang. Untuk objek kecurangannya berupa penggerusan pendapatan, pendapatan fiktif, piutang dagang atau piutang usaha fiktif, dan juga pemutihan piutang usaha atau piutang dagang. Objek incaran pelaku selanjutnya terkait dengan pengelabuan transaksi keuangan, yakni terkait dengan pengelabuan dokumen dan juga data. Untuk objek kecurangan berupa dokumen fiktif vendor, dokumen fiktif pendukung transaksi, pengalihan dokumen yang dijaminkan, dan juga pengelabuan data dan juga laporan keuangan perusahaan. Pengelabuan kas dan juga kas bank. Objek kecurangan berupa pengutilan uang tunai yang berada di PT Cash atau kas kecil perusahaan. Objek kecurangan selanjutnya yakni penyiasatan pengeluaran biliet giro atau cek yang dimiliki oleh perusahaan, pengutilan simpanan bank, dan juga pemanfaatan fasilitas pinjaman bank untuk kepentingan pribadi. Kemudian, pengelabuan jurnal akuntansi, di mana objek kecurangan pengelabuan jurnal akuntansi bisa berupa yang pertama, pengalihan pembukuan ke perkiraan akun lain, koreksi jurnal dan juga saldo secara single entry, penggunaan perkiraan atau akun fiktif di dalam perusahaan. Selanjutnya ada pencatatan secara off balance sheet, dan yang terakhir berupa objek kecurangan pembukuan ganda atau double book entry. Kalau tadi membahas terkait dengan pengelabuan transaksi keuangan, ini masuk terkait dengan pengelabuan sistem atau system destruction, di mana dalam hal ini sistem kerja atau sistem yang menjadi sasaran empuk para pelaku kecurangan untuk memuluskan atau melancarkan tindak kecurangan. Dalam hal ini, sistem digunakan untuk menunjang tindak kecurangan yang meliputi yang pertama, sistem terkait dengan struktur organisasi dan juga deskripsi tugas, di mana objek pengelabuan berupa tidak adanya sistem dual control di dalam organisasi tersebut. Kemudian, pendelegasian otoritas yang relatif luas, dan juga adanya birokrasi yang tidak mengedepankan transparansi di dalam perusahaan terkait. Yang kedua, sistem yang dimaksud terkait dengan prosedur kerja dan juga kebijakan internal perusahaan tersebut. Terkait dengan prosedur kerja dan kebijakan internal, objek pengelabuan berupa aktivitas penting organisasi yang tidak diatur secara memadai, kebijakan yang longgar atau tumpang tindih, dan juga kelemahan evaluasi terhadap efektivitas implementasi SOP atau kebijakan yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut.
tidak hanya dua hal tadi, yakni struktur organisasi dan juga prosedur kerja, sistem juga berkaitan dengan yang namanya piranti lunak, aplikasi komputer atau software, dan juga terkait dengan rekrutmen dan juga penempatan sumber daya manusia atau SDM. Untuk piranti lunak, aplikasi komputer, objek pengelabuannya itu bisa berupa perubahan kebijakan transaksi via parameter sistem, penyusupan data via fasilitas master data, otomatisasi formulasi transaksi melalui program coding, pengelabuan data transaksi, dan yang terakhir, objek pengelabuannya terkait dengan penggunaan akses sebagai user fiktif di dalam aplikasi komputer tersebut. Dan sistem terakhir yakni terkait rekrutmen dan juga penempatan sumber daya manusia atau SDM, di mana objek pengelabuannya itu bisa berupa merekrut sumber daya manusia yang berintegritas rendah, mengalihkan sumber daya manusia yang dianggap penghalang, dan yang terakhir di mana pelaku-pelaku tindak fraud atau kecurangan itu melibatkan sumber daya manusia yang lain dengan tujuan untuk tutup mulut agar mereka tidak memberitahukan kecurangan yang dilakukan. Oke. Selanjutnya terkait dengan penyiasatan laporan dan pengabaian informasi. Penyiasatan laporan atau window dressing dilakukan guna menghindari kecurigaan dari atasan atau pihak-pihak yang menjalankan fungsi pengawasan. Sedangkan pengabaian informasi atau avoidance of information di mana dilakukan oleh mereka atau pihak yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan tetapi telah menjadi bagian dari mafia atau pelaku tindak kecurangan atau fraud tersebut. Untuk kedua hal ini, yakni penyiasatan laporan dan juga pengabaian informasi, ada yang namanya objek pengelabuan, di mana di sini ada 4 objek pengelabuan. Yang pertama, di mana menyiasati laporan keuangan, yang kedua menyiasati laporan pertanggungjawaban atau LPJ aktivitas rutin, kemudian menyiasati laporan realisasi aktivitas berbasis proyek, dan objek pengelabuan yang terakhir, yakni mengabaikan informasi penting yang masuk. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman atas presentasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sampai ketemu nanti. See you.